Halo semuanya, welcome back to FinHero. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin materi kita, yaitu ke ada apa aja sih jenis-jenis vintage di Indonesia. Jadi untuk jenis-jenis vintage yang pertama di sini ada vintage pembayaran, yaitu jenis vintage yang memfasilitasi transaksi keuangan non tunai secara digital baik antar individu maupun dengan pelaku usaha menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Nah, untuk contoh layanannya di sini ada dompet digital atau e-wallet, mobile banking dan internet banking, payment gateway untuk transaksi e-commerce, dan untuk yang terakhir ada pembayaran berbasis QR code atau kris. Selanjutnya, jenis-jenis vintage yang kedua ada peer-to-peer lending. Jadi, vintage P2P lending ini adalah platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower secara langsung tanpa melalui bank. Layanan ini menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi UMKM yang sulit mengakses kredit perbankan. Nah, untuk keunggulan P2P lending sendiri di sini ada proses pinjaman cepat, persyaratannya lebih fleksibel, sama akses pembiayaannya lebih luas. Untuk contoh peer-to-peer lending di Indonesia sendiri ada Investri, Amarta, dan ada Danamas. Selanjutnya, jenis-jenis vintage yang ketiga ada vintage manajemen keuangan. Jadi, vintage manajemen keuangan ini merupakan layanan digital yang membantu individu mengelola keuangan pribadi secara lebih struktur dan terencana. Layanan ini umumnya hadir dalam bentuk aplikasi yang memungkinkan penggunanya mencatat pemasukan dan pengeluaran baik secara otomatis maupun manual. Fitur utamanya itu ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran, budgeting, dan laporan dan visualisasi keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis vintage yang keempat ada vintage investasi. Vintage investasi ini adalah layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi secara lebih mudah dan praktis melalui platform online. Layanan ini hadir untuk menyederhanakan proses investasi yang sebelumnya identik dengan prosedur yang rumit dan kebutuhan modal yang besar. Jenis instrumen investasinya sendiri itu ada saham, reksadana, obligasi, dan emas digital. Selanjutnya, jenis vintage yang kelima ada vintage asuransi atau insurtech. Jadi insurtech ini merupakan penerapan teknologi digital dalam industri asuransi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kehadiran insurtech ini menyederhanakan proses asuransi sehingga lebih mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Nah, kegunaan insurtech sendiri itu memudahkan pembelian produk asuransi secara online, membantu perbandingan berbagai produk asuransi, mempercepat proses pembayaran premi dan pengajuan klaim, meningkatkan transparansi layanan asuransi, serta membantu perusahaan asuransi dalam pengelolaan data dan risiko code atau kris. Lalu, jenis-jenis vintage yang terakhir di sini ada vintage crowdfunding. Jadi, vintage crowdfunding ini merupakan platform digital yang digunakan untuk menggalang dana dari masyarakat luas guna mendanai proyek usaha, kegiatan kreatif maupun kegiatan sosial. Jadi melalui platform ini masyarakat tuh dapat berkontribusi dengan nominal dana yang relatif kecil sehingga pendanaannya itu jadi lebih inklusif dan berbasis komunitas. Di Indonesia sendiri, vintage crowdfunding ini dimanfaatkan buat pendanaan UMKM, proyek kreatif serta kegiatan sosial dan kemanusiaan. Untuk contoh aplikasinya sendiri di sini ada Kitabisa, yaitu crowdfunding dan donasi sosial, lalu ada Modalku yaitu pendanaan UMKM, ada Akseleran yaitu pembiayaan usaha dan UMKM, dan yang terakhir ada Benih Baik yaitu donasi dan kegiatan sosial. Nah, jadi dengan adanya berbagai jenis vintage yang tadi udah kita jelasin, tentunya urusan keuangan gak lagi ribet dan bisa diakses kapan aja. So, thank you for watching and see you on next video.